Halo semuanya, kembali lagi bersama gua di tanggal 26 Juni, hari Minggu seperti biasa. Kali ini gua mau membawakan sebuah game indie yang konsepnya cukup menarik, yaitu adalah The Escapist 2. Dari judulnya aja kita udah tahu kalau game ini adalah sequel dari game The Escapist yang pertama, yang cukup sukses sehingga developernya merilis sebuah sequel baru game ini yang tentunya dengan kualitas yang lebih bagus. Nah, apakah sequelnya itu terlihat lebih bagus atau malah biasa saja? Mari kita mulai review kali ini. The Escapist itu adalah sebuah game roleplay strategi yang dikembangkan oleh Multitop Studio dan diterbitkan oleh Team 17. Game ini bisa kalian dapetin di platform PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, Android, dan iOS. Dengan game bertemakan penjara yang menggabungkan unsur RPG, elemen puzzle yang membutuhkan logika, dan tak lupa desain pixel art pada karakternya yang simple dan lucu. Game yang mampu menarik perhatian gua untuk mencoba memainkan game ini, dan ya game ini cukup layak untuk dimainkan. Ketika kalian memulai gamenya, kalian harus memilih di antara 10 jenis penjara yang berbeda yang akan kalian mainkan. Setiap penjara juga memiliki pola bangunannya berbeda, kondisi yang berbeda, dan sistem security yang juga lebih lengkap di setiap difficulty-nya. Di awal permainan, kalian akan diajak untuk berjalan-jalan ke fasilitas penjara seperti tempat makan, roll call, tempat nge-gym, sel kalian, sampai pada tempat shower yang mampu memberikan kesan bahwa game ini benar-benar mempresentasikan kehidupan sehari-hari di penjara. Selain itu, kalian harus mempelajari dan menghafalkan ritme atau kebiasaan yang kalian harus lakukan dalam game ini, seperti roll call, sarapan, cari kerja, berolahraga, free time, makan siang, mandi, free time lagi, roll call lagi, dan turu. Detail kecil lainnya juga gua perhatikan, seperti kalau kalian tidak mengikuti kebiasaan tersebut, seperti ikut mandi, makan, kerja, olahraga, maka security level akan meningkat dan akan memperketat penjagaan sel setiap level naik. Dan khusus kalau kalian tidak mengikuti roll call, maka security level akan meningkat hingga ke 5 secara instan, dan penjara akan secara otomatis di lockdown. Nah, dampak dari lockdown ini adalah selain agar kalian lebih susah kabur karena pintu ditutup semua, polisi dan anjing juga akan dilepaskan untuk menangkap kalian dan mengembalikan ke sel tahanan. Waktu bagi kalian untuk mempersiapkan kabur adalah pada waktu free time atau waktu istirahat. Kalian bisa mengambil atau mencuri barang-barang milik tahanan lain di desk agar bisa dijadikan bahan-bahan untuk alat kabur. Kalian bisa mengcrafting sesuatu untuk dijadikan pickaxe, shovel yang bisa digunakan opsi untuk kabur. Atau juga membuat kunci curian dari sabun atau mold agar bisa membuka beberapa ruangan tertentu. Sayangnya beberapa alat membutuhkan intelligence yang lebih tinggi agar bisa membuatnya. Kalian bisa belajar agar tahu bagaimana mengcrafting benda tersebut. Caranya adalah dengan pergi ke library dan membaca buku. Namun belajar juga menguras energi terlalu cepat bila dibandingkan dengan lainnya. Namun energi juga bisa dipulihkan seperti makan, minum minuman berenergi, tidur, dan lain sebagainya. Staf penjara dalam game ini juga didesain dengan kreatif dan inovatif, karena penjara tidak hanya berada di padang gurun, tempat pemukiman, dan salju, namun juga terdapat di ruang angkasa, kereta api, kapal, dan pesawat. Tingkat kesulitan dalam game ini juga ditentukan dari difficulty-nya. Nah, semakin susah penjaranya, maka semakin sempit dan security juga makin diperketat di penjara tersebut. Seperti contoh, terdapat metal detector di beberapa penjara yang membuat kalian tidak bisa leluasa membawa benda logam kemanapun, dan terdapat riot guard, yaitu penjaga yang lebih kuat dari biasanya, sehingga kalian harus berhati-hati untuk mengalahkannya. Cara kabur dari penjara juga bermacam-macam. Ada yang dengan memotong kawat pembatas, ada juga yang menggali, menyamar menjadi reporter, menggunakan jet ski, terjun payung, sampai pada menggunakan helikopter.
Namun semua jenis pelarian tidak bisa diselesaikan dengan solo. Yap, The Escapist 2 menghadirkan fitur multiplayer di dalam game yang dimana kalian bisa bermain bersama dengan teman kalian maksimal 4 pemain. Pada bagian customization, kalian bisa memodifikasi karakter yang sesuai dengan yang kalian inginkan. Namun beberapa kostum juga hanya bisa dibuka ketika kalian menyelesaikan misi-misinya, seperti keluar dari penjara ini, itu, dan lain sebagainya. Secara kesimpulan, The Escapist 2 adalah game yang lebih baik daripada game originalnya dalam segala hal. Tampilannya lebih baik, lebih bervariasi, dan lebih intuitif. Ada juga multiplayer lokal hingga 4 pemain, meskipun sayang tidak ada opsi online seperti di versi lainnya. Memang ini bukanlah pengalaman The Escapist 2 yang lebih lengkap dengan cara apapun, dengan lebih sedikit penjara dan tidak ada editor penjara. Faktanya tetap ini juga bukan pengalaman mobile yang menurut gua ideal. Ada 3 sistem kontrol virtual yang dapat kalian pilih di sini, tetapi tidak ada yang sempurna alias kurang baik dalam segi kontrolnya. Namun bagus untuk melihat bahwa sistem combat telah disempurnakan untuk mobile dengan mekanisme penguncian yang praktis sehingga memudahkan bagi kalian untuk bertarung. Menurut gua, The Escapist 2 Pocket Breakout adalah pengalaman kotak pasir yang rapi dan menawan, namun juga peningkatan yang mencolok dari aslinya, tetapi tidak dapat dihindarkan dari fakta bahwa itu bukanlah yang terbaik di mobile. Dengan harga 100.000 yang menurut gua agak kemahalan dengan versi mobile yang kayaknya masih kelihatan beta, karena ya penjaranya cuma 10, dikit banget gitu kalau dibandingkan dengan PC, serta DLC dan editor map juga tidak dihadirkan di mobile ini yang membuat gua berpikir ini Escapist 2 mobile cuma anak tiri atau buat script doang gitu, kayak kurang niat banget gitu bikinnya di mobile. Tapi ya udahlah. Dan itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang telah nonton video kali ini. Apabila kalian mempunyai pendapat yang berbeda atau mempunyai game yang seru untuk diduga, kalian bisa tulis komentar di bawah. Dan terima kasih.